Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lehardianti, NIM 19135014. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan di Hotel Pangeran Beach selama pandemi COVID-19. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan kode seksi 2021-11350069. Langsung saja saya masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakang. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah evaluasi pelanggan dari produk atau layanan dalam hal apakah produk itu atau layanan itu telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Yang kedua, komunikasi pemasaran. Merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen sebagai sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. Lanjut, identifikasi masalah. Yang pertama, tantangan besar bagi karyawan dalam berkomunikasi yang baik terhadap kepuasan pelanggan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, karyawan harus selalu memahami etika berkomunikasi yang baik dalam bekerja selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, pengaruh kepuasan pelanggan selama pandemi COVID-19 bagi pemasaran hotel. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka saya membatasi masalah penelitian ini, yaitu yang pertama, komunikasi pemasaran, yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan, yang ketiga, pengaruh komunikasi pemasaran terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Hotel Pangeran Beach Padang. Rumusan masalah, berdasarkan dari batasan masalah yang saya kemukakan tadi, yang pertama, bagaimana komunikasi pemasaran di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan Hotel Pangeran Beach Padang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh komunikasi pemasaran terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Hotel Pangeran Beach Padang. Masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Pada tujuan umum bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Hotel Pangeran Beach selama pandemi COVID-19. Tujuan khususnya untuk mendeskripsikan bagaimana kepuasan pelanggan terhadap Hotel Pangeran. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Hotel Pangeran Beach Padang selama pandemi COVID-19. Lanjut ke manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pihak hotel. Manfaatnya diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak manajemen Hotel Pangeran Beach Padang tentang bagaimana pengaruh komunikasi pemasaran terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, manfaat bagi jurusan pariwisata yaitu dapat menambah dan memperkaya pengetahuan penelitian sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, terutama jurusan pariwisata. Manfaat bagi peneliti lain dapat menjadi pedoman untuk peneliti lainnya. Yang terakhir, manfaat bagi saya yaitu untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat saat perkuliahan dengan kenyataan yang ada, memperkaya teori, dan menjadi salah satu tugas metodologi penelitian. Bab 2, kajian teoritis. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Menurut Lili dalam Jiptono 1997 halaman 24 mendefinisikan bahwa kepuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa sebagai tanggapan dari pengalaman yang dirasakan oleh pelanggan setelah mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Indikator kepuasan pelanggan yang pertama kesesuaian harapan, yang kedua terpenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, yang ketiga minat berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan, yang keempat
Kesediaan merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama ada kualitas produk. Adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Yang kedua, kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Selanjutnya, harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat dari produk atau jasa bagi seorang konsumen pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya ada emosional, merupakan suatu perasaan keterikatan akan suatu produk atau jasa dari konsumen atas pelayanan dari perusahaan yang menimbulkan efek emosi, baik itu senang ataupun kecewa. Yang kedua, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Clare dalam buku Manajemen Pemasaran adalah aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Indikator komunikasi pemasaran, yang pertama ada periklanan. Periklanan suatu bentuk komunikasi tidak langsung didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk dan disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian dan juga merupakan salah satu untuk promosi yang paling banyak digunakan. Yang kedua, ada promosi penjualan. Adalah bentuk persuasi yang langsung melalui penggunaan berbagai insentivitas dan dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan cara segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Yang ketiga ada pemasaran langsung, merupakan pemasaran yang bersifat interaktif dan memanfaatkan salah satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur atau interaksi di sembarang lokasi. Terakhir ada penjualan personal, merupakan komunikasi langsung antar penjual dan calon pembeli untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba untuk membelinya. Yang ketiga ada pandemi COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Kerangka konseptualnya ada dua, yaitu komunikasi pemasaran dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif kausal dengan data kuantitatif. Variabel penelitian terbagi dua, yaitu variabel bebas atau independen, yaitu komunikasi pemasaran. Yang kedua, variabel terikat, dependen, yaitu kepuasan pelanggan. Masuk ke definisi operasional variabel. Yang pertama, komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang dalam perbandingan antara kesannya pelanggan terhadap tingkat kinerja produk dan jasa sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, jenis data dan teknik penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder
adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada, seperti data karyawan dan pelanggan di Hotel Pangeran Beach Padang. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Data primer tersebut adalah data tentang komunikasi pemasaran terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Pangeran Beach Hotel Padang selama pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan angket atau kuesioner. Selanjutnya, instrumen penelitian. Kuesioner atau angket yang disusun berdasarkan skala Likert. Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian sosial. Dengan skala ini, variabel-variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian menjadi titik tolak dalam menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.